Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Comment, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Tiba saatnya kita untuk memilih. Di bilik suara satu yang kau pilih. Mari rayakan pesta demokrasi. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Berikan suaramu demi masa depan kita. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo memilih untuk Indonesia. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Apa ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang ini? Radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar kita ke depan. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus makin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Ini fenomena ketika uang masuk kembali. Kan kalau kita lihat Jakarta itu upaya untuk memastikan Ganjar itu tidak dihalangi. Berarti dia mesti dielurkan terus kan. Ya. Walaupun Ganjar sebenarnya nggak suka sama PSI, tapi Ganjar juga tunduk pada kakak pembina yang membina Ganjar maupun membina PSI, sama aja itu kan. Ya. Jadi diselesaikan oleh kakak pembina itu, kira-kira begitu. Sementara kita melihat juga fenomena yang sama di Solo, dan Solo itu lebih otentik karena masuk Pak Rudi itu, efek Subi itu orang yang betul-betul paham bahkan sampai urat nadi PDIP itu. Dia yang juga membesarkan Pak Jokowi di Solo tuh, yang juga akhirnya menerima Gibran sebagai wali kota. Walaupun kita tahu dulu beliau sinis karena menganggap kok politik itu seolah-olah dipaksakan dari pusat itu, nggak ada suara daerah. Nah sekarang Pak efek Sudi ini kemudian memihak pada Ganjar. Itu masuk akal betul, karena dianggap bahwa itu hak dia lah untuk menentukan Jawa Tengah tuh. Betulnya PDIP memang tidak konsisten dari awal. Kalau melarang Ganjar ya larang. Apa larangan yang paling bagus? Ya cabut kartu anggotanya. Kan Ganjar juga seolah-olah disiksa oleh PDIP itu, dipermainkan. Jadi Ganjar fight back akhirnya kan. Dan mereka yang menganggap bahwa PDIP ini keterlaluan, nggak ada sikap politik selain ngacak-ngacak dari dalam. Nah itu sebetulnya yang membuat Pak Rudi merasa betul-betul tersinggung, karena dia senior betul dan dia paham betul kapan PDIP lemah, kapan PDIP kuat, dan dia adalah bagian dari kaki PDIP yang sangat kuat. Jadi itu yang menunjukkan bahwa PDIP akhirnya berantakan di dalam. Kalau kemarin orang masih anggap ya itu teknik PDIP untuk bikin kontroversi supaya naikkan elektabilitas partai, enggak begitu jadinya. Nah kalau balik lagi pada fenomena Ganjar adalah calon yang kira-kira andalan utama dari Pak Jokowi, itu udah selesai begitu. Dan pasti juga Pak Jokowi ingin jangan sampai cuma Ganjar. Kalau Ganjar aja yang dicalon, nggak jadi pemilu kan. Lalu Pak Jokowi kasih sinyal pada KIB, Erlangga boleh segala macam. Tapi kan faktanya elektabilitas Pak Erlangga masih jauh. Dan Ganjar udah di depan. Unstoppable kira-kira Ganjar. Nah karena itu mesti dipastikan bahwa Ganjar mau dihambat oleh PDIP, dia akan. Jadi tetap di ujung cerita ini persaingan Pak Jokowi dan Ibu Mega yang nggak pernah selesai. Itu intinya tuh. Nah bagi publik sebetulnya, oke lah Ganjar dijadikan sebagai calon presiden, tapi Ganjar ada problem loh dengan IKTP. Bahkan di dalam kasus yang sama juga siapa dulu itu Setia Novanto menyebut nama PDIP beberapa orang, banyak Ganjar yang ada di situ, bahkan Puan Maharani disebut di situ. Jadi kelihatannya Ganjar akan dibersihkan namanya supaya Pak Jokowi punya calon yang bisa dia pegang, karena makin lama makin nggak jelas politik. Pak Jokowi ingin kejelasan siapa yang bisa diandalkan sebagai pembawa panji-panji Jokowinomics nanti itu, walaupun Jokowinomics artinya utang nomics itu soalnya. Nah berikut kalau kita mau, harusnya Ganjar ditantang oleh
oleh orang yang setara tuh. Yang setara sekarang cuma Prabowo dan Anies. Tetapi kita tahu Anies lebih berat dijadikan sebagai pesaing Ganjar karena Anies bisa menang terhadap Ganjar. Ya. Maka mesti dicari cara supaya Anies tidak terlalu naik elektabilitasnya tuh. Kendati Anies sebenarnya lebih real karena relawan itu nggak tunggu kakak pembina membackup Anies di daerah-daerah. Yang jadi problem sekarang kawan saya nih, Caimin, karena udah mulai dibongkar lagi kasus Duren ini, namanya kota Duren ini. Tapi sebetulnya arahnya bukan pada Caimin, arahnya pasti pada Prabowo kan. Karena Pak Prabowo dan Caimin akan duet dan mungkin akan deklarasi cepat-cepatnya, maka ada kekhawatiran bahwa suara Prabowo itu akan bergabung dengan suara PKB, dan itu berarti agak berat buat Ganjar untuk menghadapi Prabowo kalau gabung dengan PKB. Tetapi bagi istana, ya Pak Prabowo mesti diajukan sebagai calon, tapi jangan dengan Caimin kira begitu. Jadi kalau kita baca sinyal pertama, artinya Caimin tidak direstui oleh Presiden untuk jadi calon Pak Prabowo karena bisa calon ini yang menang. Nah itu, jadi bola panasnya sebetulnya ada pada Pak Prabowo. Mau lanjut dengan Caimin atau cari orang lain, dan itu berarti kesempatan konsolidasi partai makin lama makin tertinggal karena orang mau cepet-cepet tahu Prabowo dengan siapa tuh. Atau mungkin Prabowo balik lagi ke Wan dan itu jadi problem baru lagi tuh. Jadi komplikasinya di situ sebetulnya, dan semua itu kita udah bahas berkali-kali. Semua kedunguan ini terjadi karena ngotot dengan 20%. Dan ini clear ya kelihatannya. Sekarang mulai petanya kelihatan jelas ya bahwa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Pak SBY turun gunung karena mendengar desain hanya 2 capres itu mulai terbayang ya. Kelihatannya capresnya maunya Jokowi itu pasti Ganjar sekarang nih setelah dia nggak berhasil ke 3 periode. Nanti berpasangan dengan siapa, mungkin Erlangga atau siapa. Dan kemudian kemungkinan besar mau nggak mau Pak Prabowo didorong balik lagi ke Puan Maharani. Dan kalau itu kontestasinya potensinya Ganjar untuk menang itu besar. Kira-kira gitu ya. Sementara Anies itu pasti di-excluded gitu ya. Iya, itu sebetulnya ini program untuk menghalangi Anies sebetulnya. Karena itu dicari 2 di depan itu siapa. Tapi 2 di depan nggak boleh sama kuat. Mesti Ganjar yang paling kuat. Jadi Pak Prabowo juga akan dilemahkan. Anies akan disingkirkan. Itu kira-kira. Jadi kalau dibikin headline, bunyinya kira-kira Ganjar dieluk-elukkan, Anies disingkirkan, Prabowo dilemahkan. Nah, begitu. Jadi saya sekarang jadi ngeh nih ketika keinginan istana sinyal istana yang samar-samar itu harusnya disambut oleh Caimin waktu itu, langsung aman. Tapi Caimin juga politisi yang lihai, yang merasa bahwa ya ini sama aja bohong, dijebak di situ, tapi nggak akan jadi kan. Jadi sebetulnya bagian-bagian politik kita itu udah masuk pada bagian yang paling buruk, itu tukar tambah yang kasar gitu. Ini kan transaksi kasar, yang sana mau disingkirkan, yang sini sprindiknya mau dikeluarin lagi. Tapi kita mau dorong aja supaya kekacauan itu makin cepat, supaya rakyat kan memang ingin ada kekacauan supaya terjadi perubahan cepat. Bukan rakyat ingin kekacauan ansih, itu juga salah. Rakyat nggak ingin kekacauan, rakyat ingin perubahan. Tapi demi perubahan dipercepat, ya kekacauan adalah prasyaratnya sebetulnya kan. Jadi kalau berantakan semua ini, orang akan anggap bahwa oke, itu bikin aja Dewan Negara untuk memilih presiden, begitu kan. Dan semua ini akan berujung pada yang berkali-kali kita uji hipotesisnya. Ini akan ada perang besar-besaran. Indonesia akan berantakan karena ini soal to be or not to be itu. Prabowo pasti tidak menginginkan dia sedang dicalonkan untuk boneka-bonekaan kan. Karena selama ini dia udah tahu buat teknik-teknik itu dipakai dari 2019 itu bahkan. Jadi Pak Prabowo nggak mungkin terjebak di dalam masalah itu. Dia akan melakukan perlawanan strategis yang lain. Apalagi Pak Prabowo baru pulang dari Amerika dan kelihatannya dapat sinyal dari Paman Sam untuk pemimpinan yang diperlukan oleh Amerika karena situasi di Asia Pasifik dan Asia Tenggara yang agak kritis menjelang 2024. Jadi faktor global pasti menguntungkan Pak Prabowo. Faktor lokal juga akan dipakai Pak Prabowo untuk menyatakan bahwa dia memang dari awal membantu Pak Jokowi, tapi ambisi Pak Prabowo nggak mungkin ditahan hanya oleh dua pencalonan yang kita sebut sebagai bualan-bualan politikan. Jadi mari kita dorong Pak Prabowo supaya terus saja maju, kendati Caimin lagi disorot oleh KPK. Karena hanya dengan cara itu kita pastikan ada kompetisi yang sehat. Demikian juga Anies, kita dorong relawan untuk jangan mundur, kendati Anies akan disingkirkan dalam permainan politik. Demikian juga Ganjar, maju aja terus supaya PDIP belajar bahwa memperlambat pencalonan justru membuat partai itu kehilangan hak dia untuk meneruskan era Soekarno. Jadi tetap PDIP mesti cari calon sendiri yang memang akan dikalahkan. Tetapi PDIP kan lebih bergengsi kalau mengatakan memang kami nggak perlu Ganjar, yang penting kami ada kader. Memang Ganjar doang yang kami andalkan. Ini masa depan Soekarnoisme loh. Kira-kira begitu. Orang tunggu satu istilah yang kuat dari Ibu Mega supaya orang paham Megawati pemimpin, bukan sekedar menunggu dibujuk.
Terima kasih.